Halo, ketemu lagi dengan saya Mike, masih di channel yang sama. Hari ini di Mastering Knowledge. Uh, saya kembali lagi ke Pudak. Hari ini akan bermain dengan satu alat baru. Ini adalah set perubahan materi, termasuk dalam pelajaran kimia elektrolisis atau pemisahan oleh daya listrik. Di sini sudah ada Mbak Dina bersama saya. Kita langsung ngobrol aja ya, Mbak Dina. Jadi elektrolisis ini kan merupakan proses pemisahan molekul ya oleh energi listrik. Jadi kita mengkonversi energi listrik menjadi energi kimia. Ya. Kalau dari percobaan ini sebenarnya tujuannya apa sih? Dari percobaan ini ya, di sini dijelaskan dulu bahwa kita menggunakannya di sini air. Jadi kita isi tabung ini dengan air melalui pipet ini ya, dan nanti air ini akan penuh sampai ke atas. Kita tutup sumbatnya di sini, tutup kerannya. Di bawahnya diberikan elektroda ya. Ini kita gunakan karbon. Oke. Nah, elektroda ini sudah tersambung ke transformator yang mengubah arus AC jadi arus DC, dan kebetulan hari ini kita menggunakan 12 volt untuk mempercepat proses reaksi. Sebenarnya tadi minimalnya berapa ya kira-kira? Kalau 1,4 volt sudah bisa membuat molekul air itu terpisah antara H2 dan O2-nya nanti. Nah, seperti bisa dilihat di sini, produksi H2 ternyata jauh lebih banyak ya Mbak Dina dibandingnya oksigennya ya. Tapi perbandingannya juga nggak tentu ya ini, karena apa mungkin hidrogen itu memiliki gerak yang lebih erratik, lebih tidak tentu gitu dibanding oksigen. Kalau secara teoritis dari reaksinya sendiri, air itu akan mengalami reduksi ya di sini di katoda, di kutub negatif. Reduksi menjadi gas hidrogen dan akan mengalami oksidasi menjadi gas oksigen di anoda. Ya. Nah, kalau secara perbandingan rumus molekul, air itu kan H2O. Jadi gas hidrogen yang akan diproduksi itu 2 kali lipat dibanding gas oksigen secara umum ya. Tapi secara volumenya harus dihitung lagi dari rumus mol. Ya. Oke. Sambil kita mau membuktikan benarkah yang ini akan menghasilkan hidrogen dan yang ini menghasilkan oksigen, kita akan ngobrol lagi dalam kehidupan sehari-hari ini. Mbak Dina, kalau boleh tahu, apakah elektrolisa ini digunakan dalam proses lain selain pemisahan hidrogen dan oksigen? Ya. Untuk reaksi elektrolisis sendiri di percobaan lainnya atau aplikasi di kehidupan sehari-hari itu contohnya di penyepuhan ya. Penyepuhan, berarti pelapisan logam ya. Mungkin karena perpindahannya dialami dari anoda ke katoda, berarti logam lapis luarnya akan ditempatkan di anoda ya, Mbak Dina ya. Jadi nanti akan tertarik ke katoda di mana kita tempatkan barang yang mau dilapisnya di situ ya. Dan biasanya digunakan juga larutan yang mengandung logamnya. Misalnya kita mau melapis besi dengan tembaga, nah berarti kita harus menggunakan larutan yang mengandung ion tembaga, misalnya tembaga 2 sulfat. Itu disebutnya solnya ya, larutannya itu menggunakan tembaga atau logam-logam yang mau dilapis. Oke, saya sedikit lebih paham, ternyata aplikasinya sangat baik. Nah, untuk yang mastering knowledge ya, kita kalau tidak paham untuk apa sih kita memproduksi gas hidrogen dan gas oksigen, kita langsung ngobrol aja di sini. Jadi untuk memenuhinya, ternyata gas hidrogen ini merupakan bahan bakar yang ramah lingkungan, yang alternatif. Dengan menggunakan hidrogen ini di combustion engine atau mesin torak bakar, emisi yang dikeluarkan dari knalpotnya itu berbentuk air H2O. Hasil sisa pembakarannya itu bukan karbon dioksida, bahkan tidak ada gas sampingan karbon monoksida juga, karena pembakaran sempurna menghasilkan air H2O. Okay. Kalau boleh tahu Mbak Dina, kenapa kita belum umum ya menggunakan bahan bakar hidrogen? Kalau di sini kalau dilihat kan sepertinya mudah ya untuk menggunakan menghasilkan hidrogennya gitu. Apa mungkin karena ongkos produksinya akan jauh lebih mahal dibandingkan memproduksi minyak bumi saat ini? Sebenarnya untuk minyak bumi sendiri ya, gas hidrogen juga digunakan untuk pengolahan minyak bumi, itu untuk memurnikan. Tapi kalau mengapa belum digunakan untuk bahan bakar, mungkin karena mesin mobilnya juga
tidak standar di Indonesia ya. Belum semua mesin mobil bisa menggunakan bahan bakar hidrogen. Ya, mungkin juga salah satunya adalah kita belum sepenuhnya bisa mengharness mengendalikan potensi dari gas hidrogen ini. Jadi secara safety-nya mungkin kita belum sampai ke sana, tetapi ini adalah bahan bakar yang ramah lingkungan karena akan mengurangi emisi karbon dioksida dan yang akan mengurangi juga pemanasan global yang sudah dibahas di video sebelumnya ya. Jadi pemanasan global itu salah satunya disebabkan oleh layer karbon dioksida yang ada di atmosfer, di mana akan menjebak sinar infrared yang akan terus memantul di dalam atmosfer. Ya, diharapkan dengan berkurangnya pemanasan global, maka cuaca ekstrim itu akan berkurang juga. Ya, kembali lagi ke percobaan yang ada di sini ya, Mbak Dina. Bagaimana kalau kita langsung tes saja hasil dari reaksinya oksigen dengan hidrogennya itu bagaimana nanti mencobanya? Kita coba dari oksigen. Oksigen dulu. Ya. Oke, baik. Ini mau kita Ini dimatikan dulu ya untuk keselamatan. Jadi, oke. Untuk oksigen sendiri di sini kita punya lilin. Kalau kita matikan apinya, harusnya dia bisa menyala lagi jika terkena gas oksigen. Oke. Saya coba matikan. Nanti ini dibuka ya. Ya. Oh, airnya yang menyembur. ternyata airnya menyembur ya. Kebetulan yang oksigen belum bisa dibuktikan karena begitu masih terlalu sedikit. Masih ya, terlalu gas sedikit. Nah, oksigen. kita akan buktikan saja yang hidrogennya. Pakai lidi. Oke. Masih ada airnya. Oke, cukup ya. Itu ledakan yang bisa dilihat itu adalah reaksi combustion yang terjadi akibat reaksi antara gas hidrogen dengan oksigen. Ya. Kalau kategorinya untuk gas hidrogen sendiri ini flammable ya, Iya, berarti ya sangat berbahaya. Jadi untuk yang melakukan percobaan ini mohon untuk sangat berhati-hati, diharapkan dapat mengutamakan keselamatan. Ya. So, buat hari ini kesimpulannya adalah elektrolisa ini digunakan untuk memisahkan zat tertentu berdasarkan polaritasnya, dan dalam kehidupan sehari-hari ini kegunaannya sangat banyak, bisa digunakan untuk menghasilkan produk dan juga bisa digunakan untuk menghasilkan melapisi produk lain dengan logam. Ya, ini kebetulan percobaan dengan gas. Ada satu lagi juga yang bisa dilakukan dengan menggunakan logam padat ya biasanya. Ya, mungkin segitu aja. Terima kasih kepada Mbak Dina dan terima kasih juga kepada Kudak yang telah memberikan saya kesempatan untuk bermain dengan alat-alatnya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Kita lihat mainan apa yang nanti akan disediakan untuk kita belajar bersama. See you.